Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Bu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Seperti biasa kita absen dulu ya. Baik, Bu. Semua dari ini dulu. Delison ya. Delison. Darius. Darius Cleopas. Darius. Firesoup. Firesoup. Firesoup Darius Rumbewas. Arifin Manaji. Arifin Manaji. Hadir, Kak. Oke. Arifin tahu Delison di mana? Delison ya? Kurang tahu, Kak. Soalnya tadi udah dihubungi tapi nomornya nggak aktif. Oh begitu. Oke. Izin, Bu. Darius hadir, Bu. Oh iya Darius. Oke. Bu, Ardian juga, Bu. Belum, ini masih yang kelas K dulu ya, saya absen. Darius ini nggak tahu ya si Delison ada di mana. Nggak tahu saya, Bu. Nggak ada nomornya yang bisa dihubungi ya. Nomornya ada, cuman kita kalau hubungi dia jarang aktif sih WhatsApp-nya itu, Bu. Begitu, karena dia udah, saya makan ya udah 4 kali nggak masuk di saya juga nggak pernah ketemu kan yang mana Delison. Nanti boleh di drop nomornya ya ke saya ya, biar saya mencoba menghubungi juga. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Oke, Naufal Dwi Kurniawan. Hadir, Bu. Abdurrahman Asyidik. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rifki Rizaldi. Hadir, Bu. Raihan Aditya. Hadir, Bu. Sultan Salih. Hadir, Bu. Hadir. Syifa Alivia. Syifa Alivia. Syifa Alivia. Ada. Raikisko. Raikisko nggak ada. Aditya. Aditya Hadir, Bu. Ramadan. Oke. Hadir, Bu. Oke, Aditya. Ardian.
Ardian Hadir, Bu. Pratama. Oke, Akbar Fitrah Ramadan. Akbar. Hadir, Bu. Oke, Alif Irhamsyah. Hadir, Bu. Oke, Robi Kuncoro. Hadir, Bu. Alfandi Taufan. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Rizky. Hadir, Bu. Lutfi Dwi Bayu Rangga, maaf. Hadir, Bu. Afriska Syahara. Hadir, Bu. Nanda Raffi Maulana. Hadir, Bu. Zulkarnain Jabar. Hadir, Bu. Joshua. Hadir, Bu. Bonar. Hadir, Bu. Oh, Joshua dan Bonar di satu akses Bonar ya? Iya, Bu. Oh, ada Joshua. Oke. Febrian Salomo. Hadir, Bu. Farhan Jasil. Hadir, Bu. Arini Solihah. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal Fauzi. Hadir, Bu. Randi Saputra. Hadir, Bu. Suryawan Putra. Hadir, Bu. Muhammad Fikri Eka Tama. Hadir, Bu. Juan Carlos. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Muhammad Rizky Utomo. Hadir, Bu. Oke. Abdur Fahrayan. Hadir, Bu. Oke. Oke, jadi hari ini kita masih akan mempelajari mengenai stoikiometri seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Kita akan lebih membahas mengenai perhitungannya. Cus. Pen saya kelihatan nggak? Pen saya kelihatan nggak? Muncul? Enggak muncul, Bu. Tidak muncul lagi? Yang tidak kelihatan pen saya coba siapa aja? Yang tidak kelihatan ya, boleh raise hand. Kemudian 5 orang, 6 orang, 7. Yang 7 orang ini pakai handphone atau pakai laptop? Saya pakai Ya, Bu, handphone. pakai HP. Pakai HP Handphone, ya. Bu. Kendala banget memang kalau pakai HP menggunakan Teams karena loadingnya lama untuk kelihatan pennya. Halo, izin Bu. Ya. Ya, Bu, Facebook. maaf. Tadi absen ya, Bu? Iya, saya sudah absen. Oh, maaf, Bu. Tadi udah gabung, cuman kamar kecil di buang air, Bu. Oke. Oke, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Siapa itu? Syifa, Bu. Syifa baru join atau bagaimana? Tadi Mas Hasan udah join, Bu. Kenapa? Tadi Mas baru join. Oke. Oke, Syifa.
Ini kalau sampai nggak kelihatan, saya juga nggak tahu nih harus gimana lagi nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Yang pakai handphone tadi kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Oke, jadi kan kita sebelumnya telah belajar mengenai stoikiometri, tapi lebih tepatnya itu lebih ke konsep mol ya. Tapi memang stoikiometri itu memang intinya adalah konsep mol. Masih ingat semuanya mengenai konsep mol? Kita reka ulang dulu. Kita recall kembali memori minggu lalu. Apa itu konsep mol? Silakan langsung beritahukan namanya dan menjelaskan apa sih yang masih kalian ingat mengenai konsep mol? Sudah lupa semua? Oh, maksudnya pengertian mol, Bu. Iya. Bu, saya Bu. Ya, siapa sayanya itu? Afriska Syahara Bu. Oke, menurut Afriska apa? Masya Allah. Mol adalah suatu satuan yang digunakan untuk mempresentasikan jumlah atom, molekul ataupun ion Bu. Oke, baik. Yang lain bagaimana? Masih ingat konsep mol? Saya, Bu. Nanda Raffi Maulana. Iya, Nanda. Mol adalah satuan perkenalkan, nama saya Nanda Raffi Maulana, NIM 2021-72003. Mol adalah satuan pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI untuk jumlah zat. Jumlah molekul per mol dikenal dengan sebagai bilangan Avogadro dan didefinisikan sebagai massa 1 mol zat dinyatakan dalam gram adalah sama dengan rata-rata massa molekul relatif zat. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Nanda. Yang lain? Tadi saya dengar ada satu orang lagi setelah Nanda. Yang lain bagaimana? Ingat nggak tentang mol? Apa ya? Oke. Jadi mol itu benar yang dikatakan dari teman-teman kita tadi, dia ini adalah suatu standar ya, standar konsep mol. Berarti kan konsep untuk menyatakan jumlah atom, jumlah ion, dan jumlah molekul. Nah, ini harus diingat ya, harus diulang-ulang terus karena mol ini nanti terus-menerus akan selalu muncul dalam kimia, dalam perhitungannya. Oke. Jadi dalam perkuliahan itu ketika kan dijelaskan nih, dosen memang tidak menjelaskan seluruh materi tapi menjelaskan poin-poin penting, kemudian mahasiswa akan mencari referensi yang sesuai, kemudian kalau misalnya ada yang ingin dipertanyakan pada pertemuan. Jadi sebenarnya makna dari 3 SKS itu adalah kita belajar, praktikum, dan juga belajar lagi ketika tatap muka dan belajar lagi setelah tatap muka. Nah, karena kan kalau mahasiswa itu bedanya dengan siswa, dia udah statusnya maha ya. Karena statusnya sudah maha berarti tidak semuanya itu dijelaskan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa memang harus lebih banyak mencari dan menggali ilmunya sendiri. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke persen komposisi senyawa. Jadi, kalau dalam persen komposisi senyawa ini ada 2 cara dalam menjelaskan komposisi suatu senyawa. Yang pertama itu atas dasar jenis dan juga jumlah atom di dalam senyawa. Yang kedua berdasarkan persen massa dari unsur-unsur penyusun senyawanya.
Nah, di mana persen massa dari setiap unsur penyusun suatu senyawa itu dapat diperoleh dengan cara membandingkan massa unsur tersebut yang terdapat di dalam 1 mol senyawa dengan massa 1 mol senyawa. Ya. Wah, di sini kita udah ketemu lagi nih sama yang namanya mol. Jadi diulangi sekali lagi. Persen massa ini sudah saya tuliskan ya pada PowerPoint-nya. Persen massa setiap unsur penyusun suatu senyawa dapat diperoleh dengan membandingkan massa unsur ya. Massa unsur yang terdapat dalam 1 mol senyawa dengan massa 1 mol senyawa. Nah, di sini saya sebutkan contohnya. Jadi ada contoh kita pakai etanol di sini. Jadi etanol itu rumus kimianya adalah C2H5OH. Nah, berarti kan dari sini, dari senyawanya, kita bisa menentukan persensi C, persensi H, dan juga persensi O ya. Jadi di sini terdiri dari C, H, dan O. Nah, yang pertama akan kita tentukan adalah persen massa C. Berarti sesuai dengan penjelasan ini, keterangan ini tadi ya, berarti persen massa si C itu dapat diperoleh dari massa C dalam 1 mol C2H5OH dibagi dengan massa 1 mol C2H5OH dikali 100% karena dia adalah persen. Ya. Sesuai dengan definisinya tadi, massa unsur dalam 1 mol senyawa kita bagi dengan massa 1 mol senyawa ya. Nah, kemudian kita lihat nih di sini nih. Ini kan tadi C2H5OH. Berarti di sini terdiri dari 2C, kemudian dari 6H dan 1O. Nah, berarti si C-nya ini kita buat seperti ini. Massa 2 mol C, karena C-nya ada 2. Dibagi dengan massa 1 mol C2H5OH. Kita kalikan 100%. Ya. Kalau massa, itu rumusnya gimana? Cara mencari massa, masih ingat? Gimana cara cari massa? Massa sama dengan N kali molar. Iya, N kali massa molekul relatif ya, atau massa atom relatif. Oke. Berarti kalau di sini 2 mol C, C ini kan atom ya, berarti kita menggunakan AR. Berarti 2 mol kita kalikan dengan 12 kita kalikan dengan 12 gram per mol. Kita bagi dengan, nah ini adalah apa namanya? Kita hitung dulu massa atom relatifnya. Ya. Ini kan massa nih, kita kalikan ya. Ini kan 2C, berarti 2 mol. Satuannya tidak saya tulis ya, karena panjang. Nanti kalau dalam pengerjaan mohon ditulis. C-nya ada 2, berarti 2 dikali 12 untuk C. Ya, ditambahkan H-nya ada 6, langsung saja ditulis. Saya tulis saja nih satuannya. 1 gram per mol. Kemudian ditambah O-nya ada 1. Nah, ini ya. Berarti bisa kita hitung tadi
dari slide sebelumnya. Nah, di sini 2 kali 12 berarti 24 gram. Kita bagi dengan 2 kali 12 itu 24 gram ditambah 6 gram ditambah 16 gram dikali 100%. Berarti ini diperoleh 24 gram per 46 gram kali 100%. Dan diperolehlah sebesar 52,2%. Ini adalah persen massa dari si C. Baru si C ya. Nah, kemudian untuk persen massa selanjutnya itu ada persen massa si H. Kita cari dengan cara yang persis sama. Berarti jumlahnya kita hitung ya. Nah, si H dalam C2H5 itu ada 6. Ya. Ada berarti kita kalikan massa 6 mol dari H dengan massa 1 mol C2H5OH. Nah, massa 1 mol C2H5OH ini kan selalu menjadi penyebut ya. Berarti jumlahnya tetap sama. Nah, ini 6 mol. Kita kalikan dengan 1 gram per mol. Kita bagi dengan jumlahnya 46 gram. Sama ya dengan yang ini. Ini kita menggunakan yang ini dan dia akan selalu sama. Nah, berarti ini, oh maaf, saya lupa dikalikan 100%. Jangan lupa. Berarti ini jumlahnya menjadi 6 gram per 46 gram dikali 100%. Diperolehlah jumlahnya sebesar 13,0%. Ya. Nah, selanjutnya kan itu kita cari massa CO. Persen massa O. Caranya sama. O ini karena ada 1 ya. Berarti massa 1 mol O kita bagi dengan massa 1 mol C2H5OH. Kita kalikan dengan 100%. Ini massa 1 molnya itu 16, langsung saja. Dengan 46 gram dikali dikali 100%. Berarti diperoleh 34,8%. Nah, atau cara lainnya biar lebih gampang, persen massa O ini kan kalau persen itu jumlahnya pasti 100 ya. Kita kurangkan saja dari persen massa si C tadi 52,2 dikurangi massa si H 13%, maka akan diperoleh hasilnya sama 34,8%. Oke. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Mau ditulis dulu ini atau bagaimana? Ditulis dulu, Bu. Oke, dari sini ya, yang penting ininya. Nanti sisanya bisa kalian tulis lagi untuk belajar-belajar kita.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, Udah, Bu. kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kuantitas reaktan dan juga produk. Nah, kalau di dalam reaksi kimia itu ada yang namanya reaktan dan ada juga yang namanya produk ya. Kalau reaktan itu yang zat yang bereaksi. Ini. Produk itu adalah hasilnya. Nah, di dalam reaksi zat kimia itu ada yang namanya koefisien reaksi. Nah, koefisien itu yang terletak nih. Saya buat di sini lebih besar 2H2O. Nah, ini yang di depan si senyawa ini adalah koefisien. Nah, kalau ini yang kecil ini yang ini nih, ini adalah indeksnya. Ya. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana koefisien dan indeks. Nah, koefisien reaksi tadi itu menunjukkan jumlah mol zat yang terdapat di dalam suatu reaksi. Nah, ini ada reaksi nih, CH4 gas bereaksi dengan 2O2 gas menghasilkan CO2 gas dan 2H2O gas. Nah, berarti dari persamaan reaksi ini itu bisa dinyatakan sebagai berikut ya. Dimana ini kan koefisiennya tidak ada. Kalau koefisiennya tidak ditulis nih, C4 ini kan nggak ditulis nih. Kalau nggak ditulis koefisiennya berarti dia 1. Nah, ini berarti 1 molekul CH4 bereaksi dengan 2 molekul O2 menghasilkan 1 molekul CO2 dan 2 molekul H2O. Ya. Nah, biasanya ketika suatu reaksi itu akan dilangsungkan di dalam laboratorium atau juga di dalam industri kimia, jumlah reaksinya itu tidak ditentukan dengan menghitung jumlah atom, jumlah molekul, ataupun jumlah ion yang diperlukan. Nah, reaksi yang diperlukan dinyatakan dengan masanya. Nah, oleh karena itu, diperlukanlah konversi dari jumlah mol ke dalam massa untuk menentukan jumlah reaksi yang dibutuhkan dengan tepat. Karena kan kalau dalam reaksinya kan kita menggunakan mol, tapi ketika melakukannya dalam laboratorium, praktikum, atau industri besar, kita menggunakan massa. Di sini untuk yang mahasiswa baru sudah mulai praktikum belum? Untuk Nanti hari- kimia mulai hari Kamis, Bu. Kamis, praktikum pertama ya? Iya, Bu. Sudah offline atau masih online? Masih online, Bu. Masih online, oke. Semoga nanti secepatnya bisa offline ya. Oke, nah di sini saya contohkan ini di sini. Jadi ada reaksi antara gas propana. Propana ini rumusnya C3H8 dan juga gas oksigen, di mana dia ini menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, kita dapat menghitung massa dari gas oksigen yang bereaksi dengan 96,10 gram gas propana melalui 4 tahap berikut. Ya, ini adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama, jadi kalau ada soal seperti ini, selalu yang pertama kita tulis persamaan reaksi setimbang. Nah, yang setimbang ini maksudnya bagaimana? Jadi di sini kan hanya dituliskan ya. Propana, saya tulis di sini ya. Propana itu C3H8. Kemudian dia bereaksi dengan oksigen. Nah, di sini dikatakan dia akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Nah, ini dapat kita lihat, ini dia tidak setimbang. Setimbang itu artinya sama.
Ya, sama jumlahnya. Baik itu dari reaktan dan juga produk jumlahnya harus sama. Nah, kita lihat di sini, ini pada reaktan, C-nya ada 3. Ini titik saya yang warna putih kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke. Jadi di ini C-nya ada 3 ya pada reaktan, sedangkan pada produk cuma ada 1. Berarti ini belum setimbang. Sedangkan dalam menulis persamaan reaksi itu ketentuannya harus setimbang. Nah, untuk itu kita tinggal tambahkan saja koefisien. Jadi dalam menyetarakan reaksi kita tinggal tambahkan koefisien. Berarti tuliskan di depannya ya. Kita tuliskan 3. Nah, sekarang jumlah C-nya sudah sama. Sudah sama-sama 3. Nah, kemudian kita lihat hanya. Hanya ada 8. Loh, sedangkan pada produk itu cuma ada 2. Nah, berarti kita tinggal tambahkan 4. Loh, kenapa 4, Bu? Kenapa nggak 8? Karena dia sudah ada 2. Jadi, koefisien ini akan kita kalikan dengan indeks, jikalau unsurnya punya indeks. Nah, itulah jumlah keseluruhan dari unsur tersebut. Nah, berarti ini 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Nah, berarti pada reaktan dan produk sudah ada 8. Kemudian kita hitung O-nya. Pada reaktan itu 1. Wah, tapi kita lihat nih pada produk. Di produk itu, nah, di sini ada 3 ya. Karena O-nya tidak ada indeks tapi ada koefisien, sudah ada 3 O. Kemudian di sini ada 4. Oh, maaf, ini karbon dioksida ya. Nah, saya bingung. Bukan karbon monoksida, mohon maaf. Berarti di yang pertama tadi ada 6. Di yang kedua ada 4. Berarti 10 jumlah si oksigen. Nah, sedangkan di sini si oksigen itu hanya ada 2. Ya, gas oksigen. Berarti kita tinggal tambahkan koefisiennya 5. Biar jumlahnya sama-sama 10. Makanya persamaannya menjadi seperti ini. C3H8 gas bereaksi dengan 5O2 gas menghasilkan 3CO2 gas dan 4H2O gas. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita tulis persamaan reaksinya, selanjutnya apa sih yang diketahui di soal? Di sini diketahui masanya. Massa dari si propana. Jadi masanya itu adalah 96,1 gram. Nah, kemudian setelah kita tahu masanya, tentu saja kita harus konversi ke dalam jumlah mol. Ya, di mana massa molekul relatifnya 44,1, kita tinggal masukkan ya ke dalam rumus. Jadi massa kita bagikan dengan massa molar, sehingga diperolehlah molnya sebesar 2,18 mol. Reaksi udah, mol udah. Nah, kemudian kita tinggal menghitung jumlah si mol gas O2 yang bereaksi dengan 2,18 mol dari si propana. Ya. Nah, ini propana ini kan tadi koefisiennya 1 ya di sini ya. Sedangkan si oksigen itu 5. Berarti kita tinggal kalikan aja koefisien dengan molnya. Nah, berarti 2,18 mol propana itu bereaksi dengan 10,9 mol si oksigen. Nah, setelah itu kan sudah dapat nih mol CO2-nya. Kita konversi dari jumlah mol ke massanya. Ya. Nah, berarti kan massanya ini O2, massa molarnya. Berarti tinggal kita kalikan 16 kali 2, dapat 32 gram per mol. Ya, kita masukkan sehingga kita peroleh massanya sebesar 348,80 gram. Nah, dari sinilah kita tahu kalau oksigen atau gas O2 itu sebanyak 348,80 gram diperlukan untuk bereaksi dengan 96,1
gram gas propana. Nah, atau secara umum bisa kita tulis seperti ini. Ya. Jadi untuk persamaan reaksi yang setimbang, ini ada reaksinya. Saya tuliskan kembali. Berarti kalau ada pertanyaan seperti ini, jika diberikan massa dari si reaktan, ya, maka kita akan menggunakan massa molar dari zat tersebut sebagai faktor konversi. Kita akan konversikan massanya menjadi mol. Nah, setelah kita dapat jumlah molnya, maka kita akan menggunakan koefisien reaksi setimbang nih, untuk menemukan jumlah mol dari pertanyaannya. Nah, ditemukanlah jumlah mol dari oksigen. Nah, setelah ditemukan jumlah mol, kita konversi lagi menggunakan massa molar. Maka akan ditemukan massanya. Jadi ini adalah apa ya? Secara garis besar tahapan yang kita kerjakan tadi seperti ini. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Masih bingung atau gimana? Diulang lagi, Bu. Oke. Oke, saya ulang secara... Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau ada pertanyaan untuk menghitung reaksi antara suatu gas, nah kemudian yang ditanya itu adalah massa si oksigen yang dibutuhkan untuk bereaksi. Nah, langkah pertamanya kita harus menuliskan persamaan reaksi setimbang. Ya. Kita tuliskan persamaan reaksi setimbangnya. Berarti kan ini C3H8 ditambah oksigen ya. Di sini sudah ada ya, reaksi antara gas propana dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, setelah kita tulis persamaan reaksinya, kita pastikan apakah dia sudah setimbang atau belum. Kalau dia belum setimbang, setimbangkan dengan cara menambahkan koefisien. Sehingga diperolehlah yang seperti ini. Nah, setelah itu, kita lihat apa sih yang diketahui lagi di soal. Ternyata diketahui massanya. Maka kita konversi massa ini ke jumlah mol. Dengan cara membagi massanya dengan massa molekul relatifnya. Nah, setelah diperoleh molnya, kita lakukan perbandingan apa namanya? Untuk menemukan jumlah mol zatnya. Ya. Nah, setelah kita temukan jumlah mol dari zat tersebut dengan perbandingan koefisien, ya. Jadi ini kan dilihat dari sini ya, C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2, 4H2O. Nah, ini 1, ini 5O2-nya. Berarti kita tinggal kalikan saja. Kalikan molnya ya, sehingga diperoleh jumlah molnya. Nah, setelah diperoleh jumlah molnya, kita tinggal konversikan ke massa dengan cara mengalikannya ke massa molekul relatifnya. Sehingga diperolehlah massa dari si zat tersebut. Atau secara sederhana, misalnya untuk reaksi setimbang, misalkan reaksi itu A kecil ini adalah koefisiennya ya.
Nah, jika pada soal itu diberikan massa zat A. Nah, kita akan mencari jumlah molnya dulu dari si zat A tadi. Caranya dengan apa? Dengan menggunakan massa molar sebagai faktor konversinya. Dapatlah jumlah mol zat A. Kemudian, misalnya yang dicari itu adalah si zat D. Kita cari jumlah molnya. Si zat D. Gimana cara nyarinya? Dengan menggunakan koefisien reaksi setimbang untuk menemukan jumlah dari si mol zat D. Nah, setelah ketemu jumlah mol zat D, barulah kita bisa menentukan massa dari zat D. Ya, ini bisa ditemukan. Caranya gimana? Menggunakan massa molar sebagai faktor untuk konversinya. Ya, jadi ternyata jika diberitahu satu massa saja kita bisa menentukan banyak hal. Tinggal kita konversikan saja ke jumlah mol, kemudian dari jumlah mol kita bisa konversikan ke massa zat yang lain. Ini adalah gambaran secara umum, nanti kalian tinggal menyesuaikan saja apa yang ditanya dan apa yang diberikan. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, ini mau ditulis dulu atau gimana? Atau saya langsung lanjut? Tulis dulu, Bu. Oke. Kalau ada yang nggak bisa terbaca, boleh tanyakan ke saya ya.
Sudah, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan stoikiometri yang kedua. Itu ada namanya pereaksi pembatas. Nah, seperti ini ya. Jadi, ketika kita atau ilmuwan melakukan suatu reaksi, nah, reaksi yang digunakan kuantitasnya itu dapat berupa kuantitas stoikiometrik. Nah, reaksi demikian itu setelah reaksi berlangsung akan habis bereaksi. Nah, kuantitas stoikiometrik ini dapat dihitung dengan mudah berdasarkan persamaan reaksi setimbang. Di mana dalam kebanyakan dari reaksi yang digunakan kuantitasnya itu tidak stoikiometrik. Nah, tidak stoikiometrik ini artinya ketika setelah reaksi berlangsung, itu ada sebagian reaksi yang masih tersisa. Nah, misalnya sebagai contoh, itu kalau kita mereaksikan etilena glikol, jadi etilena glikol dengan rumus C2H6O2, itu adalah suatu zat yang digunakan sebagai anti beku mobil. Nah, biasanya ini dibuat dari reaksi antara etilena oksida dengan rumus C2H4O, kemudian air pada suhu tinggi, ya. Jadi kalau misalnya direaksikan, ini menggunakan panas ya di sini. Ini adalah reaksinya. Nah, air itu kan harganya murah ya. Bisa dikatakan cukup murah. Dalam 1 galon yang 19 liter saja itu harganya hanya 19.000 ya. Nah, juga keberadaan air melimpah, di mana kita tahu 70% dari bumi kita ini adalah air. Nah, maka di dalam reaksi tadi digunakan air dalam jumlah yang banyak. Nah, sehingga nantinya etilena oksida ini akan habis bereaksi, tetapi si airnya masih tersisa. Ya. Nah, berarti di dalam reaksi tersebut, si etilena oksida tadi itu berlaku sebagai pereaksi pembatas atau limiting reaktan. Kemudian air dia berlaku sebagai pereaksi berlebih atau ekses reaktan. Nah, perumpamaan lain, dimisalkan kalau kita memiliki 3 molekul etilena oksida dan juga 5 molekul air dalam campuran reaksi, nah itu kan akan terjadi reaksi nih. Nah, ketika reaksi berlangsung, hanya 3 molekul yang bereaksi, 3 molekul air yang bereaksi dengan 3 molekul etilena oksida. Ya, karena kan masing-masing 3 tuh bereaksi. Nah, makanya tadi etilena oksida ini berlaku sebagai pereaksi pembatas karena kan jumlahnya terbatas ya. Dan si air tadi berlaku sebagai pereaksi berlebih. Nah, setelah si reaksi ini berlangsung, etilena glikol tadi yang terbentuk itu akan bercampur dengan sisa pereaksi. Tetapi dia juga dapat dipisahkan dengan mudah. Seperti itu. Nah, sampai di sini sudah paham? Oke. Saya analogikan lagi nih. Misalnya nih, apa sih yang terjadi pada pereaksi pembatas dan juga pereaksi berlebih? Dimisalkan analoginya ada biro jodoh nih, ya. Ada biro jodoh. Ada 10 pria yang siap untuk menikah. 10 pria siap untuk menikah. Nah, tetapi hanya tersedia 8 wanita yang siap juga untuk menikah. Apabila poligami dan juga poliandri itu tidak diizinkan dalam aturan pernikahan di biro jodoh tadi, nah, maka hanya ada 8 pria yang dapat menikah dengan 8 wanita yang tersedia. Lah, kemudian bagaimana 2 pria tadi? Kan pria ada 10 nih. Nah, 2 pria sisa tadi
itu bisa dia menjadi penonton dan mungkin akan diundang pada pernikahan salah satu dari 8 tadi. Nah, dari sini dapat kita tahu kalau 8 si wanita tadi itu merupakan pembatas calon mempelai, sedangkan 10 prianya merupakan calon mempelai yang berlebih. Jadi itu analogi gampangnya ya. Oke, sekarang saya masuk ke dalam contoh. Jadi ada itu cisplatin. Cisplatin itu dengan rumus PT NH3 2 kali Cl2. Jadi cisplatin ini merupakan salah satu senyawa anti kanker, di mana senyawa tersebut disintesis melalui senyawa ya. Senyawa. Oke. Jadi senyawa tersebut disintesis melalui reaksi antara kalium tetrakloroplatina 2 atau K2 PtCl4 dengan amonia. Nah, dituliskan reaksinya. Jadi ada K2 PtCl4 ditambah dengan 2NH3 menghasilkan PtNH3 2 kali Cl2 dengan 2 KCl. Nah, sebanyak 10 gram ya dari kalium tetrakloroplatina 2 tadi dan 10 gram dari si amonia itu direaksikan. Nah, kemudian ada pertanyaan. Yang pertama, pereaksi mana yang berlaku sebagai pereaksi pembatas dan pereaksi mana yang berlaku sebagai pereaksi berlebih? Kemudian yang kedua, berapa gram pereaksi berlebih yang tersisa setelah pereaksi berlangsung? Dan yang ketiga, berapa gram cisplatin yang dapat diperoleh? Oke, ada 3 pertanyaan ya. Kemudian kita akan tulis jawabannya. Ingat, seperti biasa, sebelum kita mulai ini kita harus buat dulu yang kita ketahui ya. Nah, tadi biar gampang kita tulis ulang kembali reaksinya di sini. Ada K2 PtCl4 ditambah 2NH3 menghasilkan PtNH3 2 kali Cl2 ditambah dengan 2 KCl. Nah, diketahui massa dari si K2 PtCl4 tadi itu sebanyak 10 gram. Kemudian massa si NH3 juga 10 gram. Nah, biar kita gampang menghitungnya, berarti kan kita harus mencari dulu molnya, massa molar, jumlah mol. Karena kan di sini hanya diketahui massa ya. Oke, kita cari dulu yang pertama itu massa molar, massa molekuler reaktifnya ya. Dari si K2 PtCl4. Oke. Nah, kita cari. Langkah pertama kita lihat dulu ya indeksnya atau koefisiennya. Tidak ada koefisien, langsung indeks berarti 2 dikali K ini dilihat pada tabel periodik. Kita boleh pakai 1 atau 3 angka penting. Boleh pakai koma atau tidak di belakangnya terserah ya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan dengan platina. Platinanya cuma ada 1 nih. Nah, kemudian Cl. Cl-nya ada berapa nih? Cl-nya ada berapa? Halo? Ada yang mendengarkan dan memperhatikan saya tidak? Atau saya jangan-jangan ngomong sendiri nih dari tadi? 4. Ada Bu, 1. Ada ya. Ada Bu. 4 dikali 35,5. Satunya gram per mol. Nah, setelah kita jumlahkan diperolehlah 415,3 gram per
mol. Ya. Nah, setelah itu massa molar sudah, massanya ada. Berarti kita bisa menentukan molnya. Ya, mol dari K2 PtCl4. Gimana cara cari molnya? Sudah ada massa molar, gimana? Massa dibagi massa molar. Iya, betul. Massa kita bagi dengan massa molarnya. Berarti kita peroleh nih. Massanya tadi 10 gram. Kemudian massa molarnya 415,3 gram per mol. Diperolehlah molnya sebesar 0,024 mol. Nah, kemudian kita cari juga nih si NH3 atau amonia. Massa molarnya. Berapa massa molar amonia? Ada yang tahu? N-nya ada 1, berarti 14. Ditambahkan hanya ada 3 kali 1. Berarti 17 gram per mol. Kemudian molnya dari CNH3 tinggal kita bagi 10 gram dibagi dengan 17 gram per mol. Diperoleh 0,588 mol. Oke. Nah, setelah ini diketahui semuanya, baru kita bisa menjawab pertanyaan yang A. Oke. Nah, saya pribadi untuk menjawab soal seperti ini, saya tinggal tulis di bawah reaksinya. Jadi ini saya tulis kembali si reaksinya. K2 PtCl4 ditambah dengan 2NH3 menghasilkan PtNH3 2 kali Cl2 ditambah 2 KCl. Ya. Kita tulis molnya. Mula-mula bereaksi. Molnya. Untuk K2 PtCl4 itu molnya 0,024 mol. Ya. Nah, si NH3-nya 0,588. Nah, si K2 ini kan untuk 1 mol ya. Berarti si K2 ini, K2 PtCl4 ini bereaksi, dia membutuhkan 0,048 dari mol NH3. Paham dari mana dapatnya 0,048? Dikali 2 ya, karena kan ini si NH3-nya ini, di sini koefisiennya 2. Ya, ini kan 1 nih. Berarti kalau mau habis bereaksi, ini harus bereaksi dengan 0,048 mol si NH3. Nah, sedangkan kalau si NH3 ini kan jumlahnya 0,558. Bereaksi, berarti dia membutuhkan 0,294
mol si K2. Karena dibagi 2 ya. Ini kan 0,558 ini untuk 2 mol. Sedangkan di sini si K2 ini hanya ada 1 mol. Nah, berarti kita harus mencari tahu mana sih jumlah mol yang paling kecil. Lebih kecil mana? Ini kan kalau untuk habis bereaksi si NH3 butuhnya tadi berapa? Kalau habis berarti dia hanya butuh 0,048 si NH3. Sedangkan NH3 ini kalau mau habis bereaksi si K2-nya harus 0,294. Loh, ternyata jumlah si K2-nya tidak sampai 0,294 ya. Berarti yang habis untuk bereaksi itu adalah 0,024 mol. Ini yang paling kecil. Tinggal dibagiin aja sama koefisiennya ya. Ini dibagikan 2 kan dapat hasilnya itu 0,294. Nah, sedangkan ini satu biji hanya 0,024. Berarti si K2 PTCl4 lebih kecil. Diperolehlah 0,048. Wah, dari sini kelihatan nih. Kita bisa hitung nih yang mana sisanya. Berarti K2 ini habis bereaksi. Berarti kalau dia habis bereaksi, kita tahu langsung ya. Reaksi pembatasnya adalah K2 PTCl4. Kemudian reaksi berlebihnya itu adalah si NH3. Ya. Sampai di sini paham nggak? Bisa diulang nggak, Bu? Oke. Jadi kalau ada pertanyaan yang pertama, tadi kan ditanya reaksi pembatas. Yang diketahuinya adalah massa. Berarti kita harus mencari tahu molnya. Karena kan yang bereaksi nanti adalah molnya. Kita cari dulu massa molarnya. Ini bisa dilihat pada tabel periodik. Setelah ketemu massa molarnya, kita cari molnya. Nah, didapatlah mol dari si K2 itu adalah 0,024 mol. Kemudian didapatlah mol si NH3 0,558. Nah, perlu diingat, mol ini, itu kan kita lihat ya jumlah molekulnya ya. Si K2 PTCl4 itu ternyata hanya 1 mol. Berarti 0,024 mol. Sedangkan NH3 ini adalah 2 mol. Berarti 0,558 ini untuk 2 mol NH3. Nah, ketika mol ini bereaksi, ingat dia harus dikali atau dibagi dengan koefisiennya. Untuk mencari yang terkecil. K2 ini sudah 1, berarti kita tidak perlu bagi lagi. Sedangkan si NH3 ini koefisiennya 2. Berarti kita bagikan dengan 2. Untuk kita tahu molnya ya. Berarti untuk 1 mol NH3, saya tulis di sini ya. Berarti untuk 1 mol NH3 itu dia sekitar 0,294 mol. Nah, mana yang lebih kecil? 0,294 atau 0,024? Mana yang lebih kecil? 0,024. Betul. 0,024. Karena dia lebih kecil, otomatis dia pasti akan habis ya. Makanya dia adalah reaksi pembatasnya. Jadi gampangnya reaksi pembatas itu adalah yang jumlah molnya lebih kecil. Sedangkan yang lebih banyak itu pasti berlebih. Jadi untuk soal A, reaksi pembatasnya adalah K2 PTCl4. Kemudian untuk reaksi berlebihnya adalah NH3. Terjawab satu soal. Oke, selanjutnya soal yang B. Yang B tadi itu dicari jumlah mol dari NH3 yang bereaksi ya
Yang B tadi pertanyaannya apa? Gram per reaksi berlebih ya. Yang B pertanyaannya berapa gram per reaksi berlebih yang tersisa dan setelah reaksi berlangsung. Berarti kan reaksi berlebihnya adalah NH3 ya. Nah, kita carikan dulu. NH3 yang bereaksi itu berapa? Ingat, karena dia tadi 2 mol, berarti kita kalikan saja. 2 dikali 0,024. Seperti ini nih, yang saya buat di sini. Ini yang bereaksi. Nah, berarti kita tahu jumlah mol yang bereaksi 0,048 mol. Ini jumlah mol yang bereaksi. Sedangkan pertanyaannya ini adalah tadi gram per reaksi berlebih yang tersisa setelah reaksi berlangsung. Berarti kita tahu molnya, kita konversikan, kita cari masanya. Massa NH3 yang bereaksi. Nah, berarti 0,048 mol kita kalikan dengan massa molarnya 17 gram per mol. Berarti diperoleh 0,82 gram. Ini tadi sudah kita cari di awal ya, kalau lupa. Nah, kemudian ini kan massa yang bereaksi. Pertanyaannya adalah massa yang tersisa. Massa NH3 yang tersisa. Ingat, tadi di awal sudah diketahui massa NH3 10 gram. Berarti kita tinggal mengurangkan antara massa awalnya 10 gram dengan massa yang bereaksi 0,82 gram. Berarti tersisa massa CNH3 sebanyak 9,18 gram. Terjawab soal yang B. Sampai di sini yang B paham? Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan yang C. Berapa gram, saya lihat lagi, cisplatin yang dapat diperoleh? Cisplatin ini ya. Berarti kita harus cari tahu dulu nih. Kalau cisplatin ini, kita cari tahu dulu massa molarnya. Dari si PT NH3 2 kali Cl2. PT ini 191,5. Kemudian kita tambahkan N. Ingat, ini kan ada angka nih ya, di luar kurung. Di dalam kurung ini ada NH3. Kemudian tutup kurung ada angka 2. Berarti angka 2 ini juga milik si N dan juga milik si A. Berarti 2 dikali 14, kemudian kita tambah 2 dikali, maaf kok 2, 6 ya. 6 dikali 1. Kemudian kita tambah 2 kali 35,5. Kita jumlahkan. Berapa hasilnya? Ada yang sudah dapat? Tiga 20,5, Bu. Berapa? 320,5. Yakin? H. 296. Sebentar ya, saya cek dulu tabel periodik saya H ini berapa massa molekulnya.
Berapa? 296,5. Betul, 296,5 ya. Nah, selanjutnya itu kita cari tahu jumlah mol si PTCL. Maaf, ulang lagi. Tunggu sebentar. Jumlah mol dari PT NH3 2 kali Cl2. Nah, maaf, ada yang tinggal nih. Jumlah mol yang terbentuk ya, karena kan dia kalau mula-mula belum ada. Dia baru akan terbentuk ketika si ini bereaksi. Nah, ini kan mula-mula zatnya tidak ada. Ketika bereaksi perlu diingat semua senyawa di sini jumlah molnya akan sama dengan pereaksi pembatas. Ya. Berarti kan pereaksi pembatasnya tadi adalah K2 PTCl4. Jumlah molnya 0,024. Nah, berarti si PTCl ini jumlah molnya juga 0,024. Kemudian KCl bagaimana, Bu? KCl ini koefisiennya ternyata 2. Berarti 0,024 kita kalikan dengan 2, 0,048. Kemudian ini akan bersisa. Karena mula-mulanya tidak ada ya. Nah, berarti kita tinggal tulis di sini 0,024 mol yang terbentuk. Nah, kemudian kita baru bisa hitung massa dari si cisplatin tadi. Berarti kita tinggal kalikan molnya 0,024 mol. Kita kalikan dengan massa molarnya. Berarti 0,024 mol kita kalikan dengan 296,5 gram per mol. Diperoleh 7,1 gram. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, ini mau ditulis dulu atau saya mau langsung lanjut? Yang A tadi, Bu, nggak sempat ditulis. Yang A. Kalau saya terlalu cepat mungkin boleh di screenshot. Jadi nanti bisa jadi bahan pelajaran lagi. Atau saya upload aja ya nanti yang ini ya. Iya, Bu. Ya, Bu, Oke. upload aja. Ayo, terus, Bu. Lanjut. Saya upload aja kalau gitu. Saya lanjut. Ini yang terakhir kalau saya nggak salah. Temperatur dan tekanan dari standar gas. Ya. Nah, ingat ini adalah STP ya. Saya katakan lagi. Jadi di sini ternyata ada hubungannya nih dengan hipotesis Avogadro. Di mana hipotesis Avogadro ini menyatakan bahwa pada temperatur dan juga tekanan yang sama, gas-gas memiliki volume yang sama mengandung jumlah partikel yang sama. Wah, berarti kan dari sini kita tahu kalau pada temperatur dan tekanan yang sama, volume yang ditempati oleh 1 mol atau volume molar, gas apapun itu harus sama. Berarti dari sini ilmuwan itu menetapkan bahwa
273 Kelvin atau 0 derajat Celcius itu sebagai temperatur standar. Dan juga 1 atm sebagai tekanan standar. Nah, kondisi ini disebut sebagai temperatur dan tekanan pada keadaan standar atau pada keadaan STP. STP itu Standard Condition of Temperature and Pressure. Biasanya kita bilang STP aja ya. Atau keadaan standar. Nah, ini adalah beberapa volume molar, beberapa gas pada keadaan standar. Ya, helium 22,398, argon 22,402, hidrogen 22,410, nitrogen 22,413, oksigen dan karbon dioksida itu 22,414. Wah, ternyata dari sini ini kan gas mulia ya, rata-rata gas mulia, nggak semua sih, 2 aja. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan kalau pada keadaan standar volume 1 mol gas adalah 22,4. Semuanya kita bisa bulatkan menjadi 22,4. Makanya di sini kita menggunakan volume gas STP itu adalah 22,4. Oke, gimana kalau diaplikasikan pada soal? Nah, pada keadaan standar, berapa mol udara yang terdapat di dalam paru-paru orang dewasa dengan kapasitas 3,8 liter? Nah, kita tahu udara itu tidak sepenuhnya atau tidak 100% oksigen. Jadi ada hidrogen, ada nitrogen, dan juga ada gas-gas yang lain. Nah, pada temperatur dan juga tekanan yang sama, volume yang ditempati oleh gas-gas tadi dengan jumlah mol yang sama adalah sama. Berarti keadaannya standar. Nah, berarti kita bisa langsung menghitung nih jumlah mol udara dalam paru-paru, di mana kita tinggal bagikan antara volume paru-paru dengan volume molar udara standar atau 22,4. Tadi kan volumenya adalah 3,8 liter ya. Kita tinggal bagikan 22,4 liter per mol. Sehingga diperolehlah jumlah mol udara dalam paru-paru sebesar 0,17 mol. Ya. Jadi tinggal langsung diaplikasikan saja ke dalam soal. Sampai di sini sudah paham? Yang ini? Maaf, yang ini sudah paham? Paham, Bu. Oke. Kita masuk ke contoh berikutnya. Memang kalau perhitungan stoichiometrik ini harus dengan contoh soal ya, biar bisa langsung kita pahami. Nah, ada soal. Pada keadaan standar, suatu tangki itu berisi 1 kali 10 pangkat 5 liter gas metana dengan rumusnya CH4. Pertanyaannya, berapa jumlah mol gas metana di dalam tangki? Kemudian berapa massa gas metana dalam tangki? Yang terakhir, berapa jumlah molekul gas metana yang terdapat di dalam tangki? Sedangkan yang kita ketahui hanya volumenya ya. Oke, kita jawab. Tunggu, sebelum kita buat dulu yang diketahui. Diketahui itu adalah volumenya. Sebesar 1,000 kali 10 pangkat 5 liter CH4. Berarti si A bisa kita jawab jumlah mol si CH4 dalam tangki berarti dari volumenya, volume CH4 kita bagi dengan volume molar CH4 standar. Berarti volumenya ini adalah 1,000 kali 10 pangkat 5 liter dibagi dengan volume molarnya 22,4 liter ya per mol. Nah, berarti ini diperoleh 4,464 dikali 10 pangkat 3 mol. Oke, ini adalah out of topic. Saya ingin bertanya kenapa saya membuat volumenya itu 1,000. Kenapa saya tidak langsung buat 1? Ada yang tahu jawabannya? Nih, saya kan buat nih 1000 nih. Pada soalnya ya. 1,000 kali 10 pangkat 5 liter. Kenapa saya nggak langsung buat seperti ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu jawabannya?
Tidak ada? Oke, kalian sudah belajar fisika dasar belum? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Di fisika dasar ada belajar angka penting? Ada, Bu. Oke. Jadi saya membuat ini, angka belakang koma 3, angka belakang koma ini, biar dia menjadi jawabannya angka penting. Jadi angka pentingnya sama. Ya, 4 angka penting di sini. Makanya saya menulis 1,000 kali 10 pangkat 5 liter. Nah, soal yang A sudah terjawab. Selanjutnya kita jawab yang B. Yang B itu pertanyaannya, massa gas metana dalam tangki. Nah, di sini A tadi sudah ada jumlah mol. Berarti kalau kita nyari massa sudah diketahui jumlah mol, gampang ya. Kita tinggal mengalihkan antara jumlah mol si CH4 kita kalikan dengan massa molarnya. Jumlah molnya adalah 4,464 kali 10 pangkat 3 mol. Kemudian untuk massanya, ini kan C12 ditambah H itu 4, berarti 16 ya. Langsung saja tulis 16. Nah, berarti dari sini kita bisa peroleh masanya sebesar 7,142 kali 10 pangkat 4 gram. Kemudian bisa kita jawab pertanyaan yang nomor 3. Yang nomor 3 itu berapa jumlah molekul gas metan yang terdapat dalam tangki? Jumlah molekul. Oke, kalau jumlah molekul, ini berarti ada kaitannya dengan bilangan Avogadro. Berarti kita tinggal kalikan antara jumlah mol si CH4 kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Berarti jumlah molnya 4,464 dikali 10 pangkat 3 mol. Kita kalikan dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 molekul per mol. Sehingga diperoleh sebesar 2,688 kali 10 pangkat 27 molekul. Sudah terjawab semua pertanyaan. Nah, dari tadi kita menghitung, kan kebanyakan ini pertanyaannya bertali ya. Jadi kalau kalian salah satu, misalnya kalian salah saja nih menghitung molnya karena tidak teliti akhirnya salah. Maka rembesannya itu nanti kita masanya salah dan jumlah pertanyaan yang lain salah. Jadi untuk perhitungan seperti ini memang dibutuhkan ketelitian dalam menjawab dan juga ketelitian dalam mengkonversi. Jadi tidak perlu terburu-buru, kerjakan saja dengan seksama dan teliti. Nah, di sini paham tidak? Ada pertanyaan mengenai temperatur dan tekanan standar gas? Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak saya simpulkan. Nah, jadi ini ya, saya simpulkan ya. Jadi kalau misalnya diketahui kan volume gas pada keadaan STP, itu kita bisa menentukan jumlah mol gas. Ya. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan volume molar gas sebagai faktor konversi. Nah, setelah kita tahu jumlah mol gas, kita bisa mengetahui massa gas dan juga jumlah molekul gas. Kalau massa gas, kita bisa menggunakan massa molar sebagai faktor konversi. Kalau jumlah molekul gas, kita bisa menggunakan bilangan Avogadro sebagai faktor konversi. Berarti intinya perhitungan stoikiometrik ini lebih banyak tentang konversi ya. Bagaimana kita mengkonversikan mol untuk sepertinya kursor saya nggak muncul nih. Intinya seperti itu ya, bagaimana kita bisa mengkonversi mol menjadi massa, baik itu massa gas, baik itu jumlah molekul gas, maupun itu massa senyawa biasa, ya, jadi bereaksi pembatas.
jadi persentase, dan lain sebagainya. Jadi itulah perhitungan dari stoichiometrik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan mengenai perhitungan stoichiometrik? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, karena ini sudah pertemuan keempat, berarti kan tinggal 3 lagi ya sebelum UTS ya. UTS kan pertemuan ke-8. Jadi minggu depan saya akan melaksanakan kuis. Syarat kuis yang pertama, semua harus on cam. Kecuali kalau ada masalah di daerahnya seperti mati lampu dan lain sebagainya. Kenapa harus on cam? Biar saya bisa melihat ketika kalian mengerjakannya. Kita akan kuis kurang lebih 1 jam. Ya. Jadi kalau bisa saya maklumi keterlambatan 10 menit. Kalau tidak ada 10 menit saya akan langsung mulai. Soalnya hanya saya tampilkan pada layar. Kemudian langsung dikerjakan di tulis tangan. Materinya mengenai apa, Bu? Materinya mengenai dari yang awal kita pelajari. Berarti kita sudah mempelajari tentang materi, kalau saya nggak salah ya, atom, ion, molekul, ikatan, dan juga yang terakhir stoikiometri. Sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Jelas ya? Kalau untuk